Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara instalasi Python dan fungsi dasarnya. Sebelum masuk ke tahapan instalasi, sedikit saya menjelaskan bahwa Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan pada keterbacaan kode, konstruksi bahasa dan pendekatannya berorientasi objek, bertujuan untuk membantu pemrogram menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Pada video kali ini saya menawarkan 3 alternatif untuk menginstal atau instalasi Python. Yang pertama adalah official Python release, yang kedua Python Anaconda, dan yang ketiga adalah Active Python. Pada video kali ini saya lebih fokus ke pengguna sistem operasi Windows karena kebanyakan mahasiswa saya masih menggunakan sistem operasi Windows. Untuk yang pertama adalah Python versi resmi, artinya langsung kita unduh dari situs resmi Python yang beralamat di www.python.org. Jadi nanti setelah kita klik tombol downloadnya, nanti tampilannya seperti ini. Biasanya situs resmi Python ini akan langsung merekomendasikan installer Python yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh kita ketika menggunakan browser. Jadi kalau misalkan kita membuka browser ini menggunakan Linux atau Mac OS, nanti versi installernya juga sesuai dengan sistem operasinya. Lalu setelah kita masuk ke halaman Python dan mendownload, nanti prosesnya cukup mudah, hanya next seperti itu. Dan mohon maaf saya tidak menjelaskan terkait langkah itu karena saya sudah menginstalasi Python di laptop dan prosesnya menurut saya cukup mudah, hanya next, dan nanti ketika ada pilihan untuk menceklis path, silakan di checklist path-nya sehingga nanti Python dapat langsung running melalui command prompt. Lalu untuk alternatif yang kedua adalah Python Anaconda. Jadi kalau Python Anaconda ini adalah versi versi paket lebih lengkap dibanding Python release. Jadi kalau misalkan yang pertama ini adalah keluaran dari resminya situs Python, untuk Anaconda ini bisa dikatakan sebagai proses pengembangannya. Karena di sini ada paket tambahan untuk keperluan pemrograman data science. Jadi kalau misalkan ingin menjadi data scientist, ada baiknya milih Python Anaconda. Tetapi juga memikirkan bahwa Python Anaconda ini karena dia sifatnya paket, jadi ada beberapa aplikasi yang mungkin akan terinstall di perangkat kita, dan oleh karena itu pastikan spesifikasi perangkat yang kita gunakan itu ya tidak pas-pasan karena paket aplikasinya ini lebih dari satu, kemungkinan akan menggunakan resource yang lebih besar. Untuk menginstal Anaconda nanti bisa langsung ke situsnya anaconda.com, kemudian download. Di sini untuk yang versi Windows Python 3.9 ini besarnya 621 untuk yang 64 bit. Kurang lebih untuk sistem operasi yang lain sepertinya tidak terlalu jauh dari 621 MB. Lalu yang ketiga, ini mungkin jarang dipakai, terutama di Indonesia. Saya dulu di awal-awal menggunakan Python itu menggunakan Active Python, karena di sini menawarkan lebih ringkas versinya yang diunduh. Jadi ada modul-modul tambahan memang dari Active Python, tetapi jumlahnya itu lebih ringkas, dan kalau misalkan menggunakan laptop dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi, pengalaman saya itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi kalau misalkan laptopnya tidak terlalu speknya tidak tinggi dan ingin dilengkapi dengan paket-paket tambahan, mungkin Active Python dapat menjadi alternatif yang tepat. Jadi di sini saya katakan bahwa Active Python mirip dengan Python Anaconda, namun dalam kemasan yang lebih terbatas atau ringkas. Namun kalau yang saat ini saya pakai itu adalah official Python release karena saya ingin memilih-milih modul mana yang kira-kira akan saya gunakan untuk pengembangan aplikasi. Jadi saya melakukan instalasi modulnya secara manual.
Dan ini yang akan saya fokuskan pada penjelasan saat ini. Jadi kalau misalkan instalasi yang ini, official Python release, ini akan mendapatkan apa saja. Yang pertama itu ada Python interpreter yang dapat kita akses menggunakan command prompt, dengan catatan kita sudah klik atau checklist pilihan path ketika proses instalasi. Jadi bisa langsung dipanggil. Lalu yang kedua, ada juga idle shell. Kurang lebih dua ini yang ketika kita instalasi Python versi pertama yang muncul adalah kedua ini. Dan untuk Python Anaconda nanti dia ada namanya kalau tidak salah Anaconda Navigator, dan di dalamnya itu ada beberapa aplikasi, mulai dari aplikasi text editor, kemudian Jupyter Notebook, Jupyter Lab, dan lain-lain. Jadi ada satu paket, maka saya katakan bahwa untuk yang Python Anaconda ini karena ada beberapa aplikasi, ada baiknya laptop yang kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan itu spesifikasinya tidak pas-pasan. Untuk yang aktif Python, karena saya sudah cukup lama tidak menggunakan, kalau tidak salah aplikasi yang muncul itu tidak terlalu jauh dengan official Python release, tetapi dia sudah dilengkapi dengan modul-modul yang kita tidak perlu lakukan instalasi secara manual. Lalu kita beralih pada penjelasan text editor. Jadi sebenarnya ada banyak text editor ya, mulai dari Atom, Sublime, dan lain-lain. Tetapi berdasarkan pengalaman yang telah saya alami, saya merekomendasikan Visual Studio Code versi Community, karena menggunakan aplikasi ini ya cukup ringan, kemudian fitur-fitur yang ditawarkan juga cukup lengkap buat saya. Lalu setelah kita install Python, kemudian punya aplikasi text editor seperti Visual Studio Code, kita bisa langsung belajar nih menggunakan Python. Jadi yang pertama itu ada modul. Modul ini bisa dikatakan sekumpulan fungsi yang kita bisa panggil. Jadi ketika kita misalkan import OS, berarti saya sedang memanggil modul OS yang di dalamnya itu ada fungsi dan saya bisa langsung gunakan. Begitu juga dengan import sys atau sistem. Untuk contoh OS misalnya atau import OS ini, contohnya adalah ingin membuat folder, ingin memastikan keberadaan sebuah folder dan lain-lain, itu bisa menggunakan OS. Dan karena fungsinya sudah tersedia di modul tersebut, kita hanya tinggal memanggil fungsi-fungsinya saja. Kemudian untuk yang kedua adalah membuat komentar. Kenapa saya jelaskan ini di awal? Karena di penjelasan video saya nanti di atasnya biasanya atau di kanan kirinya itu ada penulisan komentar. Ini komentar mungkin agak gelap, tetapi komentar itu kalau di Python dia dimulai oleh tanda pagar seperti ini. Ini adalah komentar, ini adalah komentar. Gunanya adalah untuk mempermudah keterbacaan kode. Jadi kalau kita membaca kode dan ingin kode kita dibaca oleh orang lain secara mudah, ya ada baiknya diberikan petunjuk atau komentar sehingga yang membaca kode kita itu paham apa yang sedang kita lakukan di kode tersebut. Lalu yang ketiga ada lagi instalasi modul Python. Jadi kalau memilih versi yang pertama, maka kita harus melakukan instalasi modul-modul eksternal itu secara manual, dan itu bisa kita lakukan menggunakan pip atau Python Package Manager. Jadi caranya itu kita buka command prompt, lalu ketik pip install nama modul, misalnya pip install request, dan nanti modul atau aplikasi pip ini akan menginstal modul sesuai dengan yang kita mau. Tampilannya akan seperti ini, mulai dari install, download, uninstall, dan lain-lain. Saya tadi lupa menjelaskan terkait yang Anaconda, terkait yang aktif Python. Jadi nanti situsnya bisa dilihat di sini, activestate.com, lalu products Python seperti ini. Nanti kita memilih versi Python yang sesuai dengan sistem operasi kita, kurang lebih seperti ini. Lalu setelah kita menginstal Python dan Visual Studio Code, kita coba uji. Ini adalah saya sedikit coding tadi. Ini tampilan atau coding menggunakan modul Tkinter untuk membuat aplikasi desktop sederhana. Ini untuk text editor yang saya namai yang saya namai dengan sticky notes. Jadi seperti ini, misalnya kita running.
Nah, tampilannya nanti seperti ini. Jadi dengan kode yang minim kita sudah bisa membuat text editor yang minimalis juga dengan bahasa pemrograman Python. Saya juga sudah download, misalkan ini musik player, sama menggunakan Tkinter. Kita coba running. Di sini ada sekitar 128 baris kode. Kita coba running. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini saya unduh dari internet ya, kode ini, jadi hanya untuk sampel. Lalu kita bisa milih lagu di sini. Tapi mohon maaf, karena perangkat saya tidak ada lagu, kita tidak bisa coba. Ini hanya memberikan gambaran bahwa ketika kita sudah melakukan instalasi Python, kita bisa langsung coding menggunakan Visual Studio Code dan running kode Python kita langsung dari Visual Studio Code. Lalu saya tadi sebutkan bahwa kita bisa langsung akses Python dari command prompt. Ini command prompt. Lalu kita ketikkan Python. Nah, nanti kita bisa langsung coding di command prompt. Biasanya kalau yang command prompt ini terkait penggunaan aplikasi-aplikasi, atau kita ingin membuat atau menguji sebuah kode, saya biasanya menggunakan Python shell seperti ini karena dia lebih mudah dan langsung dieksekusi. Namun untuk membuat aplikasi saya akan menggunakan Visual Studio Code seperti ini. Mungkin ini saja penjelasan saya terkait cara instalasi Python dan fungsi dasarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.